Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah heningnya hutan Kalimantan, sebuah momen menggetarkan hati terjadi. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, melangkah masuk ke Masjid Negara IKN bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai seorang hamba yang bersujud dalam haru. Ia menangis, ia berdoa, dan ia menemukan cahaya baru bagi masa depan bangsa. Saksikan kisah penuh makna ini, tentang doa seorang pemimpin, simbol persatuan, dan harapan yang tumbuh dari jantung Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif seperti ini terus bisa hadir untuk Anda. Langit Kalimantan Timur pagi itu begitu bening, seolah ikut menyambut hari yang tak biasa. Udara terasa segar, tapi ada sesuatu yang menggetarkan di dada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mobil dinasnya perlahan memasuki kawasan ibu kota negara IKN. Di hadapannya, Masjid Negara IKN berdiri anggun dengan arsitektur futuristik berpadu motif-motif etnik Nusantara. Ia turun perlahan dari kendaraan, lalu terdiam. Langkah kakinya terasa berat bukan karena usia, tapi karena beban sejarah yang seolah terwakili oleh tanah tempat ia berpijak ini, tanah harapan, tanah masa depan. Para protokoler menunduk hormat, tapi Prabowo tidak menjawab dengan suara. Ia hanya menatap masjid itu dengan mata yang berkaca. Bukan air mata politik, tapi air mata dari kedalaman batin seorang anak bangsa yang pernah menyaksikan luka-luka Indonesia, dan kini melihat secercah kesembuhan mulai tumbuh di tengah rimba yang dulu sunyi. Hanya desir angin yang terdengar, membawa harum kayu ulin dan dedaunan yang masih hijau alami. Sejenak ia mengingat ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan pesan-pesan perjuangan yang kini seakan hidup kembali di tempat ini. Ketika ia menapaki anak tangga pertama masjid, hatinya mengucap doa dalam diam. Tangannya menyentuh batu marmer yang terukir ayat suci, sementara pikirannya melayang pada perjalanan bangsa yang panjang, penuh luka, konflik, dan kompromi. Ia sadar, bukan gedung yang membuat bangsa besar, tapi ruh di dalamnya. Dan masjid ini, bukan sekadar rumah ibadah, tapi simbol keyakinan bahwa Indonesia bisa bangkit dengan damai dan bermartabat. Terdengar suara azan dari dalam masjid, lantunan merdu yang tidak hanya memanggil umat untuk sujud, tapi juga memanggil nurani pemimpin untuk tunduk pada Yang Maha Kuasa. Prabowo menarik napas panjang. Ia sadar, hari ini bukan hanya hari seremoni, tapi hari bersaksi. Bersaksi bahwa di tengah keraguan dunia, Indonesia tetap berjalan dengan iman dan keberanian. Di bawah kubah besar yang megah, Prabowo memasuki ruang utama masjid. Langit-langitnya tinggi, penuh ornamen etnik dan lampu-lampu bergaya modern. Di antara tiang-tiang penyangga, tergambar relief perjuangan bangsa, dari pejuang kemerdekaan hingga petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung negeri. Hatinya bergetar, disinilah spiritualitas dan nasionalisme bertemu, bukan dalam pidato, tapi dalam arsitektur yang bicara lebih jujur dari kata-kata. Seorang ulama tua menghampirinya, tersenyum dengan penuh hormat. "Pak Prabowo," katanya lembut, "inilah masjid yang dibangun dengan doa seluruh anak bangsa, bukan hanya semen dan batu." Prabowo mengangguk. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar sambutan, tapi pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada jabatan, melainkan pada ketulusan melayani. Ia pun duduk di saf terdepan, mengambil air wudhu dengan tenang. Saat air membasuh wajahnya, seperti ada dosa-dosa masa lalu yang ikut luruh. Ia menatap mihrab dengan penuh harap. Di tempat suci ini, ia tidak lagi seorang jenderal, bukan juga calon presiden. Ia hanya seorang hamba yang ingin menyaksikan bangsanya berdiri tegak dengan kehormatan. Tanah ini bukan lagi sekadar rencana negara, tapi awal dari doa yang dijawab langit. Suara takbir, menggema, menggetarkan dinding-dinding masjid yang baru saja selesai dibangun. Di tengah barisan jamaah yang rapi dan tertib, Prabowo berdiri dengan pakaian putih bersih, wajahnya teduh, namun sorot matanya menyiratkan haru yang sulit ditekan. Imam mulai mengangkat takbiratul ihram, dan seketika suasana berubah menjadi lautan keheningan yang sakral. Di balik gemuruh pembangunan IKN, hari itu bumi Kalimantan menjadi saksi, bagaimana seorang pemimpin tunduk dalam sujud, bukan pada kekuasaan, melainkan kepada Sang Pencipta. Saat dahi Prabowo menyentuh sajadah, terasa ada getaran batin yang sulit dijelaskan. Ia seperti mendengar bisikan tanah, suara leluhur, dan jeritan rakyat kecil yang menggantungkan asa pada masa depan negeri ini. Di tengah barisan para ulama, tokoh masyarakat, dan warga setempat, Prabowo tidak merasa lebih tinggi, ia justru merasa kecil, rapuh, dan penuh beban.
Namun di dalam kepasrahan itulah muncul kekuatan yang tak terlihat. Sujud itu bukan sekadar ibadah, melainkan penyerahan total dari seorang pejuang kepada kehendak ilahi. Usai salam, Prabowo tetap duduk bersila, matanya tertunduk, bibirnya bergerak lirih melafalkan doa. Beberapa menit berlalu tanpa suara, namun semua yang hadir merasakan energi yang mengalir dari dirinya. Seorang anak kecil mendekat, menyentuh bahunya, lalu berbisik, "Pak, terima kasih sudah membangun masjid ini." Prabowo menatap anak itu, matanya berkaca. Ia tersenyum, tapi senyuman itu seperti menyimpan ribuan luka dan harapan yang belum sempat terucap. Seusai sholat, ia berdiri dan memandangi arsitektur masjid dari dalam. Lampu gantung dari rotan Kalimantan, tiang besar berlapis ukiran Dayak, dan jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya alami, semuanya bicara dalam bahasa simbolik. Ini bukan hanya bangunan, tapi ruang spiritual yang menyatukan keberagaman dalam harmoni. Di sini, Islam tidak hadir dengan wajah kaku, tetapi lembut dan menyatu dengan kearifan lokal. Seorang ustadz muda kemudian menghampiri Prabowo, menyampaikan bahwa masyarakat sekitar telah bersedekah kecil-kecilan untuk membantu pengadaan karpet masjid. Prabowo terdiam, lalu berkata lirih, "Kalau masjid ini dibangun dari tangan rakyat, maka Allah akan menjaganya." Ucapan itu bukan retorika, tapi lahir dari getaran hati yang telah melihat langsung betapa tulusnya rakyat memberi, bahkan dari kekurangan yang mereka miliki. Saat langkahnya keluar dari ruang utama masjid, angin sore berhembus lembut. Burung-burung kecil beterbangan di atas kubah yang berkilauan diterpa cahaya senja. Prabowo mendongak, lalu berucap dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan tempat ini hanya jadi simbol. Jadikan ia sumber cahaya bagi bangsa yang sedang mencari arah." Suara burung, deru angin, dan gema takbir yang masih tersisa menjadi latar alam yang menguatkan harapannya. Tak lama kemudian, ia menoleh ke belakang, memandangi masjid sekali lagi sebelum melangkah ke pelataran. Hatinya terasa ringan, namun penuh tekad. Sujud tadi bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju peradaban baru. Di tengah rimba yang mulai berubah, satu hal menjadi jelas, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari senjata atau jabatan, tapi dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Usai menunaikan ibadah, Prabowo tak langsung beranjak pergi. Ia berjalan pelan menyusuri koridor sisi timur masjid, tempat sinar matahari sore menari-nari di antara kisi-kisi kayu ulin. Setiap langkah seperti membuka lembaran sejarah baru. Arsitektur masjid ini tak hanya memukau mata, tapi juga menggugah batin. Motif Dayak, ukiran khas Banjar, dan sentuhan arsitektur Nusantara bersatu membentuk harmoni yang menghapus batas-batas etnis, menjahit semangat persatuan dari titik nol ibu kota negara. Di salah satu dinding, terukir kaligrafi besar berbentuk perisai, simbol perlindungan dan kekuatan. Prabowo menatapnya lekat-lekat. Ia tahu betul bahwa kekuatan sejati bukan pada ancaman, melainkan pada nilai yang dipegang teguh. Di masjid ini, perisai itu bukan hanya ornamen, tapi pesan bahwa Indonesia harus melindungi rakyatnya dengan iman, ilmu, dan cinta. Sebuah pesan yang lebih nyaring dari pidato-pidato resmi di podium kenegaraan. Seorang arsitek muda menghampirinya dengan penuh hormat. Prabowo menoleh, menyimak tanpa bicara. "Pak," kata pemuda itu lirih, "kami ingin masjid ini bukan sekadar rumah ibadah, tapi ruang bertemu semua elemen bangsa. Di sini, orang bisa berdialog, berzikir, dan bermimpi." Prabowo mengangguk perlahan, matanya sedikit basah. Ia tak menyangka, semangat muda yang tumbuh di negeri ini begitu jernih dan matang. Dalam diam, ia merasa harapan itu belum pupus, bahkan mulai menyala kembali. Di bawah langit yang mulai berubah jingga, suasana masjid tak lagi hanya tenang, tapi penuh makna. Para pekerja lokal membersihkan pelataran, anak-anak desa bermain di halaman rumput, dan seorang kakek duduk bersandar di tiang sambil membaca Al-Quran. Semua itu menjadi potret kecil kehidupan yang ingin dihidupkan di IKN. Prabowo memandangi mereka satu persatu, seolah sedang merekam wajah Indonesia yang sederhana namun penuh kebijaksanaan. "Bangsa ini pernah rapuh," gumamnya dalam hati, "tapi dari tanah ini, kita bisa membangunnya kembali, bukan dengan marah, tapi dengan cinta." Ia menengok ke arah taman yang baru ditanami pohon-pohon langka. Di antara hijaunya dedaunan, ia melihat burung enggang terbang rendah, burung kebanggaan Kalimantan. Hatinya menghangat, seperti ada restu dari alam, bahwa langkah ini adalah bagian dari takdir besar negeri. Tak jauh dari tempatnya berdiri,
sekelompok santri muda sedang mempersiapkan acara pembacaan sholawat. Prabowo menghampiri mereka, menyapa hangat, dan ikut duduk di tikar pandan yang digelar sederhana. Suara sholawat mulai terdengar lirih, namun terasa membelah langit. Di wajah para santri itu, Prabowo melihat masa depan, tidak dengan wajah murung dan curiga, tapi berseri dan penuh semangat. Ia tahu, perubahan besar tak dimulai dari struktur pemerintahan, tapi dari hati yang jernih seperti mereka. Malam mulai merayap, tapi sinar dari dalam masjid tetap terang. Cahaya itu bukan hanya dari lampu, tapi dari ruh yang hidup di dalamnya. Masjid ini telah menjadi simbol yang disulam dari nilai-nilai luhur bangsa, kebersamaan, keberanian, dan keikhlasan. Dan Prabowo, yang dulu dikenal sebagai sosok tegas, kini tampak lebih tenang. Di tanah yang dulu sunyi ini, ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari politik, sebuah jiwa bangsa yang sedang bangkit, pelan tapi pasti. Senja telah sepenuhnya berubah menjadi malam. Namun di pelataran Masjid Negara IKN, cahaya tetap menyala, memantul di kolam-kolam refleksi dan menari di antara dedaunan yang tertiup angin hutan. Prabowo berdiri sendiri di sudut teras, memandang langit Kalimantan yang gelap namun tenang. Tak ada sorotan kamera, tak ada gemuruh tepuk tangan, hanya dirinya dan semesta yang hening. Di balik dada yang lapang, ada gelora yang tak mudah disampaikan dengan kata-kata. Sebuah kesadaran lahir, bahwa perjalanannya selama ini tak lain adalah menuju titik ini, tempat ia menyaksikan harapan negeri tumbuh dari tanah yang dulu terabaikan. Di belakangnya, gema sholawat para santri masih terdengar, makin pelan seiring malam yang menebal. Prabowo menutup matanya sejenak, membiarkan lantunan itu menyerap ke dalam nuraninya. Bayangan wajah rakyat kecil melintas satu persatu, petani, guru di pelosok, nelayan di pulau-pulau jauh, anak-anak tanpa alas kaki yang tetap tersenyum. Semua itu bukan statistik baginya, tapi jiwa-jiwa yang menitipkan harapan pada bangsa ini. Dan kini, di tanah baru yang dijanjikan, ia merasa memikul tanggung jawab yang tak ringan, menjaga agar cahaya ini tak padam. Langkah-langkah kecil mendekat. Seorang kakek dari desa sekitar membawa secangkir kopi hitam dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Ini dari rumah kami, Pak," katanya pelan. "Kami tak punya banyak, tapi semoga ini jadi saksi bahwa kami percaya." Prabowo menerimanya dengan dua tangan, lalu duduk bersila di atas batu andesit yang dingin. Di tengah riuh ambisi dan pembangunan, kesederhanaan seperti inilah yang membuatnya tergetar. Sebab keyakinan rakyat bukan dibangun lewat janji, tapi melalui ketulusan yang terlihat dari hal-hal kecil seperti ini. Ia menyeruput kopi itu perlahan, pahit dan hangat. Di benaknya, terlintas kalimat yang pernah ia dengar dari seorang guru tua, negeri besar bukan yang punya gedung tinggi, tapi yang rakyatnya saling mendoakan dalam diam. Dan malam itu, di tengah sunyi IKN, ia merasa didoakan. Bukan karena jabatan atau kekuasaan, tetapi karena keberanian untuk datang, melihat, dan bersujud. Satu malam di sini lebih berarti daripada ribuan rapat di ruang ber-AC yang kaku dan penuh basa-basi. Tatkala ia menengok ke arah masjid sekali lagi, terlihat kubahnya menyala bagai lentera raksasa. Di dalam cahaya itu, Prabowo seakan melihat wajah Indonesia yang baru, lebih bijak, lebih tenang, dan lebih berani menatap masa depan. IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tapi monumen spiritual yang bisa menyatukan berbagai golongan dalam satu titik harapan. Ia berdiri perlahan, menghela napas dalam-dalam, dan mengangkat tangan berdoa, bukan untuk kemenangan pribadi, tetapi untuk keselamatan bangsa yang dicintainya. "Jika ini takdirku," gumamnya lirih, "biarkan aku menutup sisa hidupku dengan menjaga tempat ini tetap terang." Ucapannya tenggelam dalam bisikan malam, namun langit Kalimantan seolah mencatatnya. Di kejauhan, suara binatang malam bersahutan, melengkapi kesyahduan suasana yang tak bisa dipentaskan ulang. Cahaya masjid perlahan meredup, menandai bahwa malam telah sempurna turun, tapi bukan berarti gelap. Karena di tanah rimba yang dulu terlupakan, kini cahaya telah menyala. Dan selama ia tetap menyala, bangsa ini masih punya arah. Di tempat itulah Prabowo meninggalkan jejak, bukan dalam bentuk batu peresmian, melainkan dalam ketulusan seorang anak bangsa yang sujud, diam-diam, di tengah malam Kalimantan.